Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ajeng di video pembahasan light novel Nano Machine ini. Sebelum kita mulai, saya mau kasih info dulu. Sebenarnya ini penting nggak penting ya. Saya baru buat Twitter guys. Ini ketinggalan zaman amat mbak. Saya buat akun Twitter ini hanya untuk memberikan informasi seputar channel saya aja. Kayak misalnya tuh kapan saya upload, kalau telat itu alasannya kenapa. Atau kalau misalnya saya up tapi ternyata jamnya diundur juga kan, jadi saya bisa kasih tahu gitu kan, misalnya harusnya jam 5 terus jadi jam 7 gitu kan, supaya kalian tuh nggak deg-degan gitu nunggunya, kayak ada yang mau nungguin aja. Saya taruh linknya di kolom description ya guys, kalau mau follow monggo tinggal diklik. Karena baru buat jadi masih kosong sih, nggak ada tweet apa-apa juga. Sebenarnya saya tuh nggak aktif guys di medsos gitu kan, jadi makanya ini baru bikin gitu deh Twitter, karena punya Instagram sama Facebook aja tuh udah suatu keajaiban buat saya gitu yang tidak aktif di medsos. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek ya guys di di playlist. Saya juga mau ingetin kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian nggak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 230 sampai 233. Kita mulai yuk, cus! Sebelumnya, kita udah bahas sampai Maragyom yang menceritakan rahasianya dan juga mengakui Yowon sebagai Chunma yang kedua. Dan juga udah diceritain sedikit tentang masa lalunya The Lord dan juga tentang Chun Inji, Great High Lord. Kemudian di tempat lain, The Lord memutuskan untuk menyingkirkan Yowon yang dianggapnya sebagai penghalang dengan memutuskan tangan dan kakinya terlebih dahulu, yaitu dengan menangkap Left Guardian Lee Hwamyong dan Right Guardian Sup Meng. Keesokan harinya, Yowon, Maragyom, dan Yin Moha kembali ke kultus iblis. Kan abis dari yang gunung itu kan, pertemuan di gunung itu. Mereka melalui gerbang yang berbeda agar tidak dicurigai. Saat Yowon memasuki gerbang kultus, dia merasa ada yang aneh. Penjagaan di gerbang memang ketat, tapi entah kenapa hari ini para penjaganya terlihat lebih banyak dari biasanya. Dan penjaga gerbang yang melihat plakat Yowon yang menyatakan kalau dia itu elder ke-12 dan putra mahkota kaget. Itu reaksi yang wajar sih sebenarnya gitu kan. Tapi hari ini tuh reaksi terkejut penjaga itu berbeda gitu. Kayak yang kaget terus waspada gitu. Yowon yang curiga meminta Nano untuk menyadap telepati. Saat Nano mengaktifkan penyadap telepati, Yowon mendengar para penjaga melaporkan bahwa Yowon sudah terlihat dan mereka harus melaporkannya pada penjaga di istana The Lord. Yowon yang bersama Yin Moha ini udah melepaskan topeng kulit tuanya ya guys, jadi dia udah kayak ke wujud aslinya gitu kan, dan bertindak sebagai bodyguard Yowon. Berjalan lebih cepat. Yin Moha menanyakan ada masalah apa, tapi Yowon hanya menjelaskan kalau mereka harus secepatnya sampai di kediaman Ghost Illusion. Mereka pun berlari dengan cepat. Sementara itu, di istana The Lord, Maragyom sedang dibawa oleh para penjaga istana ke tempat The Lord berada. Saat dia sampai tadi, tiba-tiba saja para penjaga istana menangkapnya dengan alasan Maragyom dicurigai atas menghilangnya elder kedua King Bonki. Maragyom menjadi muram. King Bonki memang dibunuh oleh Yowon dan mereka menguburnya di gunung yang lain gitu kan, bukan di Five Wise lagi tapi di puncak gunung yang lain, agar tidak ada yang bisa menemukan jejak King Bonki. Maragyom sedikit merasa lega kalau The Lord mencurigainya bukan Yowon. Dia punya alasan kalau The Lord memang menuduhnya membunuh King Bonki, yaitu karena King Bonki kan menggunakan teknik terlarang blood reversion art kan, jadi kan kalau yang pakai itu tuh memang harus langsung dibunuh gitu, nggak bisa didiamin aja. Maragyom tahu The Lord kemungkinan ingin menjatuhkan Yowon dengan menuduhnya sebagai pembunuh King Bonki. Mereka pun sampai di ruang kerja The Lord. Setelah diberi izin, mereka pun memasuki ruangan. The Lord sedang berdiri di depan meja kerjanya dan ada seorang lagi dengan tangannya yang hilang satu sedang bersandar pada tembok di seberang ruangan.
The Lord tanpa basa-basi menanyakan apa yang dilakukan Maragiom semalam di luar. Maragiom langsung berlutut, kecurigaannya ternyata benar gitu kan. The Lord mengawasinya. The Lord meneruskan bahwa King Bonki juga pergi keluar istana semalam dan belum kembali sampai sekarang. The Lord terus berbicara tanpa membiarkan Maragiom memberi penjelasan. The Lord melanjutkan kalau putra mahkota dan Yin Moha pun meninggalkan istana semalam. Meninggalkan kultus maksudnya, apa kastil. Maragiom kaget, ternyata The Lord-nya mengawasi Yowun dan Yin Moha juga gitu kan, dengan menggunakan orang-orang si The Lord sendiri, bukan prajurit di bawah Guardian. The Lord menuduh Yowun lah yang kemungkinan membunuh King Bonki karena dendam seperti apa yang dia lakukan di akademi dulu. Maragiom menjadi panik karena ternyata memang yang diincar The Lord adalah Yowun. Jadi The Lord tuh nggak peduli sebenarnya mau King Bonki-nya mati atau enggak, pokoknya penting dia mau nyalahin Yowun dan menghukumnya aja kayak gitu. Maragiom nggak bisa membiarkan Chunma, maksudnya si Yowun, disalahkan begitu saja. Maragiom pun bersujud dan menjelaskan bahwa Yowun membunuh King Bonki karena ada alasannya. Maragiom menjelaskan tentang kejadian di puncak gunung dengan menghilangkan kejadian penting yang menyangkut Yowun tentunya, maksudnya kejadian sebenarnya kan, karena yang apa sih si Maragiom ngajarin Yin Moha dan yang lain-lainnya itu tuh nggak ceritain. Intinya, Yowun membunuh King Bonki karena King Bonki menggunakan teknik terlarang Blood Evasion Art. Jadi dia tuh cuman kayak, dari ceritanya si Maragiom itu, si Yowun itu cuman membela dirinya aja gitu kan, karena si King Bonki-nya itu menggunakan Blood Evasion Art itu, teknik terlarang itu. Dan karena tubuh King Bonki berubah jadi besar, Maragiom gak bisa membawanya sendiri. Jadi dia kembali ke kastil untuk melaporkan kejadian itu dan akan menyuruh orang untuk membawa tubuh King Bonki ke kastil. Maragiom berharap The Lord kemakan cerita bohongnya, karena The Lord kan memang nggak tahu alasan sebenarnya King Bonki keluar istana malam itu kan. Maksudnya keluar kastil. Dan ceritanya juga sangat meyakinkan. The Lord terdiam sejenak dan akhirnya dia pun mempercayai ucapan Maragiom. The Lord meminta Maragiom dan pasukan istana untuk pergi mengambil tubuh King Bonki. Maragiom merasa lega, idenya berhasil. Tapi dia merisaukan kenyataan kalau The Lord mengirimnya bersamaan dengan prajurit istana The Lord, bukannya prajurit Guardian. Sepertinya The Lord udah nggak percaya sama para Guardians lagi. Saat Maragiom pergi, pria dengan tangan buntung pun mendekati The Lord dan bilang sekarang udah terbukti kalau bahkan si Maragiom pun berada di pihak Yowun. The Lord pun mengangguk. Dia menjadi yakin dengan kejadian tadi. Pria dengan tangan buntung itu meneruskan kalau Maragiom sepertinya nggak akan bertindak sesuai dengan yang mereka mau. Tapi The Lord meyakinkan pria itu kalau Maragiom akan menuruti apa mau mereka. Pria itu bingung gimana caranya gitu kan, jelas-jelas si Maragiom tuh ngedukung si Yowun. The Lord pun berjalan menuju laci mejanya dan membukanya dengan sebuah kunci. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang terasa hangat. Saat The Lord membukanya, di dalamnya terdapat darah dan sesuatu seperti serangga kecil yang menggeliat. Pria itu bertanya, apaan tuh? Gitu kan. The Lord menjawab kalau itu adalah pemicu atau reaktan dari si racun itu kan, parasit itu. Pria itu agak bingung, tapi kemudian dia pun ngeh pemicu apa itu gitu. The Lord mengambil pemicu tersebut dan menelannya sekaligus. Harusnya ketika Maragiom memberikannya pemicu itu 25 tahun yang lalu, The Lord akan langsung menelannya. Tapi The Lord gak ngelakuin itu. Dia malah memberikannya pada tabib iblis si Baek Jong-woo untuk menganalisisnya. Dan sekarang dia sudah mendapatkan hasil yang diinginkannya. Dengan penuh percaya diri, The Lord mengatakan bahwa Maragiom akan mengikuti keinginannya. Saat itu, mata The Lord berkilau merah. Sementara itu, di tempat lain,
tepatnya di kediaman sekte Ghost Illusion, orang-orang sedang berbicara dengan serius. Mereka adalah Yowun, Yinmoha, Huan Yi, dan Hubong. Loh, yang lain pada kemana gitu kan? Harusnya kan ada si Go Wang He sama Chak Moon-gyu kan? Ternyata The Lord sudah memulai aksinya guys. The Lord mengirim Baekgi ke sekte suara sebagai wakil ketua pasukan untuk ekspedisi ke utara. Go Wang He dikirim ke pasukan berkuda sekte pedang sebagai wakil ketua pasukan juga. Sama Chak dan Moon-gyu pun dikirim ke tempat yang berbeda. Dan karena itu adalah perintah langsung dari The Lord, mereka nggak bisa menolak. Karena itu tugas mereka sebagai prajurit tingkat master. Mereka kan udah tingkat master kan. Prajuritnya ya guys, bukan levelnya ya. Jadi mereka itu kalau dalam prajurit itu mereka tingkatnya udah master gitu. Fakta bahwa mereka berada di bawah pengawasan 4 sekte menandakan bahwa The Lord sengaja memisahkan anggota Yowun. Cuma Hubong yang gak dikirim kemana-mana. Si Hubong tuh seneng banget gitu kan. Asik, yes, gue gak dikirim kemana-mana gitu kan. Kayaknya sih karena sekte Hubong berasal bukan dari sekte kuat. Jadi sekte yang biasa aja. Jadi Hubong tuh kayak gak dianggap gitu. Gak dianggap penting sama si The Lord-nya. Itu pikir si Huan Yi sih. Dan gak cuma itu. Elders yang mendukung Yowun juga dikirim ke berbagai tempat. Sama Yi dikirim ke Kastil Honam sebagai perwakilan. Moon Yun, Elder ke-8, dikirim ke Kastil Kangsu untuk melakukan pertahanan melawan Blade God Six Martial. Yinmoha pun berkata, sepertinya sebentar lagi dia juga bakal dikirim entah kemana gitu kan. Huan Yi mengangguk karena memang sudah beberapa kali ada prajurit The Lord yang datang ke kediaman sekte Demon Spirit. Tapi kan Yinmoha-nya ada di situ kan. Untung aja Yinmoha masuk kastil sama Yowun tadi itu tanpa mengenakan topeng. Jadi orang-orang The Lord taunya Yinmoha itu belum balik dari pas dia pergi itu kan. Hubong marah-marah dengan tindakan yang memisahkan Yowun dengan para anggotanya ini. Udah malih Hwamyong sama si Submeng di penjara. Udah gitu bahkan si para elders juga dikirim keluar kastil gitu kan. Itu seperti The Lord itu memotong tangan dan kaki Yowun. Hanya Huan Yi yang gak dikirim kemana-mana. Tapi Huan Yi curiga bahwa The Lord sengaja gak ngusik Huan Yi. Soalnya kan dia itu kan mengorganisir mata-mata di seluruh Jianghu kan. Jadi nggak mungkin juga mereka ngusir Huan Yi juga gitu jauh-jauh dari The Lord. Hubong mengusulkan kalau mereka harus melakukan sesuatu sebelum dua elder yang tersisa diapa-apain juga gitu kan. Huan Yi agak terkesan sama usulan Hubong yang biasanya kan pendapatnya Hubong itu suka nggak berguna gitu kan, nggak ada faedahnya gitu. Huan Yi curiga, udah pasti The Lord-nya punya rencana lain dengan memisahkan anggota kubu Yowun. Tapi Huan Yi bingung, kok Yowun kelihatannya tenang-tenang aja. Emang sih tadi Yowun agak sedikit terguncang waktu dikasih tahu gitu kan, ternyata teman-temannya udah pada berpencar. Tapi sekarang dia tuh kayak kalem banget gitu kan. Itu karena Yowun memang udah memprediksi sesuatu yang seperti ini. Kemungkinan bakal terjadi gitu kan. Saat Huan Yi menanyakan apa yang akan dilakukan Yowun, dia pun berhenti berbicara. Huan Yi, Yinmoha, dan Yowun merasakan sesuatu dan mereka menatap ke tempat yang sama. Hubong yang gak ngerasain apa-apa jadi bingung. Huan Yi pun bilang sepertinya mereka sudah terlambat. Mereka bertiga yang sudah berada di level superior master merasakan ada ratusan prajurit yang telah mengepung kediaman mereka. Penjaga gerbang sekte Ghost Illusion berlari dengan panik ke dalam, memberitahukan Huan Yi tentang kedatangan banyak prajurit. Dia melaporkan kalau ada kapten dari Buju Sword dan seorang pengirim pesan dari istana The Lord. Huan Yi kaget mendengar nama Buju Sword. Yowun bertanya, emang apaan tuh Buju Sword? Gitu kan siapa? Buju Sword adalah cabang dari sekte pedang. Mereka adalah pasukan rahasia sekte pedang.
Sebenarnya Sekte Pedang memiliki 2 cabang, Buju Sword dan Great Martial Sword. Tapi Great Martial Sword sudah dimusnahkan karena terbukti terlibat dengan kriminal yang menggunakan teknik terlarang Blood Reversion Art. Kalau kalian ngeh, saya udah sempat cerita sedikit mengenai sekte cabang dari Sekte Pedang yang dimusnahkan ini ya. Kalau nggak salah di video yang ini deh, nanti coba dicek aja. Waktu lagi ngelawan si King Bonki itu. Huan Yi merasa frustasi di sini. Tindakan yang diambil The Lord terlalu cepat. Bahkan dia nggak bisa menebak alasan The Lord mengirim Buju Sword ini. Yeogun pun menghela nafas panjang dan berjalan ke halaman, kemudian dia menatap langit. Ada bintang nggak ya di langit? Dia tahu cepat atau lambat ini pasti akan terjadi. Namun prosesnya terlalu cepat aja gitu kan. Jadi dia harus melawan ayahnya juga, bukan hanya 6 sekte. Rasanya pedih gitu kan, ngingat ayahnya itu meninggalkan ibunya Lady Hua sampai si Lady Hua-nya mati. Lady Hua-nya tuh tetap nungguin guys, nungguin si The Lord-nya datang gitu kan. Tapi Lord-nya nggak datang-datang. Ada alasannya nanti, tenang aja. Apa ini takdir? Pikir si Yeogun kan. Yeogun terlihat sedang memikirkan sesuatu dengan dalam. Jadi yang lainnya dia menunggu. Akhirnya Yeogun sudah memutuskan. Dia pun menatap Huan Yi dan bertanya apakah sesuatu yang dimintanya sudah disiapkan. Saat itu Huan Yi tiba-tiba menjadi bersemangat. Sementara itu 300 orang prajurit yang mengepung kediaman sekte Ghost Illusion. Di antara mereka ada seorang pria berkumis memakai baju zirah coklat yang adalah ketua dari Buju Sword, Jukem, namanya aja Jukem aja deh ya. Jukem, ya udahlah apa aja. Dan seorang pria paruh baya dengan penutup mata yang mengenakan jubah yang menandakan dia berasal dari istana The Lord. Pria itu adalah Pahin yang kemarin udah diceritain itu kan, yang disuruh sama si The Lord-nya. Tadinya Pahin mengira sekte Ghost Illusion akan melakukan perlawanan, tapi sepertinya tidak. Gerbang pun terbuka dan ada 4 orang yang muncul. Si Yeogun, Yin Moha yang tanpa topeng tuanya ya guys, jadi dia dianggap sebagai bodyguardnya Yeogun, Hubong dan Huan Yi. Jukem dan Pahin memberi hormat pada Yeogun. Yeogun hanya mengangguk sedikit. Suasana menjadi kayak dingin gitu kan. Buat apa sih lu kesini ngeganggu gua istirahat aja, kayak gitu kan. Huan Yi pun menanyakan ada urusan apa mereka datang ke kediamannya dan membawa ratusan prajurit. Pahin pun menjawab kalau Buju Sword ke situ bukan untuk mengancam sekte Ghost Illusion. Padahal jelas-jelas keberadaan mereka aja udah jadi ancaman gitu kan. Huan Yi memperlihatkan wajah nggak percaya, namun Pahin mengabaikannya dan menatap Yeogun. Pahin bilang kalau ada perintah dari The Lord untuk Yeogun. Bagi anggota kultus, perintah The Lord itu absolut guys, jadi nggak bisa dibantah. Setelah diam sejenak, Yeogun pun berlutut dan menerima perintah. Pahin pun membuka gulungan perintah dan membacakannya dengan lantang. Bahwa The Lord memerintahkan Yeogun untuk melawan Blood God Six Martial yang mengarah ke selatan dari Kastil Jurkang. Dan dia memberikan Yeogun pasukan si Buju Sword itu. Jadi dia harus segera berangkat dan melawan Blood God Six Martial. Jadi perintah itu tuh kayak urgent gitu kan. Yeogun kaget menerima perintah yang gak disangkanya. Melihat Buju Sword yang sudah siap itu artinya Yeogun harus segera berangkat saat itu juga. Huan Yi dan Yin Moha shock menyadari kalau itu udah jelas banget adalah perangkap untuk melenyapkan Yeogun yang berada di luar kastil. Dan dengan hampir semua anggotanya terpisah-pisah, gak akan ada yang bisa melindungi Yeogun. Hubong memberanikan diri untuk ikut. Tapi Pahin membentaknya dengan mengatakan perintah The Lord, Yeogun harus pergi sendiri. Memangnya Hubong berani menentang perintah The Lord?
Hubong pun merasa kesal karena dia nggak bisa membantah. Yin Moha merasakan kemarahan yang luar biasa. Bagaimana bisa The Lord mengirim anaknya sendiri ke kematian? Si Pahin tersenyum sinis dan mengatakan mereka harus segera berangkat. Gak sadar dia bentar lagi juga lu mati. Scene pun berubah. 5 jam sejak Maragyong pergi mengambil mayat King Bonki, dia pun sampai kembali ke kastil. Dia memerintahkan beberapa prajurit untuk membersihkan mayat itu karena akan diperlihatkan ke The Lord, karena kan si mayatnya kan sempat dikubur kan. Para prajurit pun mengiyakan dan membawa mayat tersebut, tapi arahnya bukan ke tempat pembersihan mayat, melainkan ke tempat pembakaran. Maragyong kaget dan mau menahan mereka, tapi dia dihalangi oleh Pahin yang tiba-tiba memanggilnya. Maragyong nyuekin Pahin dan mau mengejar para prajurit itu. Tapi Pahin lagi-lagi menahan Maragyong yang akhirnya marah. Lancang amat lu ngehalangin gua, kayak gitu kan. Tapi Pahin bilang itu adalah perintah The Lord-nya untuk membakar mayat King Bonki. Maragyong kaget. Lah, itu kan bukti kejahatan King Bonki menggunakan teknik blood reversion art. Kok malah mau dibakar gitu kan? Bingung kan si Maragyong, dan dia menjadi curiga bahwa ada yang gak beres ini. Pahin pun bilang kalau The Lord udah menunggunya di aula besar. Maragyong bingung. Aula besar itu hanya digunakan untuk rapat besar saja. Dan belum lama ini kan udah digelar. Jadi aneh kalau diadakan rapat besar lagi. Pahin bilang kalau rapatnya udah dimulai 10 menit yang lalu. Maragyong menanyakan rapatnya membahas apa, kok sampai diadakan dadakan begitu. Pahin menjawab rapatnya tentang penurunan putra mahkota Chun Yo-won dari posisinya. Maragyong kaget. Hah? Yang bener lu? Gitu kan. Maragyong pun langsung pamit pergi terburu-buru ke aula besar. Bagaimanapun dia harus menghalangi penurunan putra mahkota. Apa dia bilang aja ya gitu kan kalau si Yo-won itu adalah Chunma yang baru di depan semua para ketua sekte dan elder. Sama si The Lord-nya juga biar nyaho lu kayak gitu kan. Pokoknya dia harus mencegah hal itu terjadi. Tapi Maragyong gak tahu kalau Yo-won gak ada di ruang rapat itu karena dikirim keluar. Pahin yang menatap Maragyong yang panik dan pergi menuju aula besar, mendengus dan mikir kalau Maragyong memang ada di pihak Yo-won. Tapi percuma aja Maragyong mau menghentikan penurunan putra mahkota karena dia sendirilah yang akan membuat Yo-won turun posisinya. How? Mari kita lanjut. Kemudian dia menghentikan seorang pelayan wanita yang pergi menuju tempat pembakaran. Tugasnya sekarang adalah untuk menghalangi siapapun yang akan pergi ke tempat pembakaran. Dia harus memastikan kalau mayat King Bonki hangus terbakar habis. Scene pun berubah menjadi ke aula besar. Di aula besar telah berkumpul banyak orang. Kursi para ketua sekte telah terisi penuh, tapi kursi elders banyak yang kosong. Hanya ada Bu Churyong, Jakin Kang, Hang Soyu, Mong Oh, dan Hwani saja. Maragyong datang terlambat, jadi para penjaga gerbang enggak meneriakkan namanya, dan Maragyong pun langsung memasuki ruangan aula. Suasana aula langsung sunyi senyap saat Maragyong datang. Ada apa nih gitu kan, biasanya kan nggak begitu. Bikin Maragyong gitu. Maragyong celingak-celinguk nyari si Yo-won tapi nggak ada. Dan elder yang ada di pihak Yo-won cuman Hwani aja yang ada di situ. Maragyong sadar ada sesuatu yang nggak beres ini gitu kan. Padahal ini kan rapat membahas mengenai penurunan putra mahkota. Tapi Yo-won dan para anggotanya malah nggak ada di situ gitu kan. Maragyong pun berjalan ke tempat para elder duduk. Meja para elders tuh saling berhadapan ya guys. Dan kursi The Lord itu kan kayak ada di tempat yang paling tinggi lah gitu kan posisinya. Jadi kayak gini nih. The Lord pun bicara. Bagus. Sekarang Great Guardian yang menjadi saksi kejadian itu sudah tiba. Katanya.
Maragiom bingung, kejadian apa nih gitu kan. Saat itu, The Lord memerintahkan Maragiom untuk berdiri di tengah-tengah meja para elders. Kemudian, The Lord melanjutkan, dia memerintahkan Maragiom untuk menceritakan kembali apa yang sudah diceritakannya ke The Lord tadi pagi. Maragiom pun menerima perintah itu. Tapi tiba-tiba saja The Lord-nya nanya ke Maragiom, apa Yowun tiba-tiba menyergap elder kedua, King Bonki, dan membunuhnya? Dan Maragiom menyaksikan semua itu. Kagetlah si Maragiom mendengar pertanyaan si The Lord-nya. Loh, kok jadi menyergap gitu kan? Padahal kan Maragiom bilangnya tuh Yowun kepaksa membunuh King Bonki karena King Bonki menggunakan teknik Blood Reversion Art. Apa sih maksudnya si The Lord gitu ya? Kok nanyanya ngaco gitu? Waktu Maragiom mau menjelaskan, The Lord memotongnya dan memaksanya untuk menjawab sesuai yang dia mau. Jadi dia harus bilang iya gitu kan, si Yowun tuh kayak begitu. Lah si Maragiom kan gak bisa membiarkan hal itu dong. Karena kalau dia menjawab sesuai yang Lord mau, udah jelas Yowun bakal diturunin posisinya. Karena artinya Yowun membunuh karena dendam pribadi gitu kan. Karena juk-juk aja gitu sih. King Bonki-nya diserang sama si Yowun terus dibunuh gitu. Padahal itu kan gak bisa, gak boleh begitu. Maragiom berusaha untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tapi The Lord mengirim telepati dan mengancamnya. The Lord memberitahu Maragiom kalau dia akan mengaktifkan racun parasitnya kalau dia nggak menjawab sesuai kehendak The Lord. Maragiom tersentak mendengar itu. The Lord udah yakin banget kalau Maragiom nggak akan melawan perintahnya karena ancaman itu. Dan nggak ada yang mendukung Yowun juga di situ kan, kecuali si Huanyi doang. The Lord pun bertanya lagi hal yang sama. Jawabannya udah pasti bakal membuat Yowun diturunkan posisinya dan kehilangan kekuatannya, pasukannya, maksudnya kan anggota-anggotanya yang udah dikumpulin. Dan tugas Maragiom lah untuk menghilangkan kekuasaan Yowun kalau dia ngejawab sesuai kehendak si The Lord-nya gitu kan. Saat itu Maragiom berhenti gemetar dan menjawab dengan lantang bahwa Yowun enggak menyergap elder kedua King Bonki. The Lord kaget bukan main dengan keberanian Maragiom yang jelas-jelas menentang perintahnya. Saat Maragiom akan meneruskan penjelasannya mengenai King Bonki yang menggunakan Blood Reversion Art, The Lord pun panik. Dia nggak bisa membiarkan Maragiom cerita tentang Blood Reversion Art. The Lord pun mengaktifkan pemicu racun parasitnya. Seharusnya racun itu akan aktif saat Maragiom akan membunuh The Lord atau mau melukai The Lord. Tapi The Lord telah meminta tabib iblis untuk memodifikasi racun tersebut agar bisa diaktifkan saat dia menelan pemicunya dan bisa diaktifkan kapan saja. Jadi kan awalnya kan ya gitu, kalau misalnya si Maragiomnya mau ngebunuh si The Lord barulah itu aktif, tapi kalau ini udah dimodif gitu deh si racunnya itu. Namun gak ada reaksi dong, jreng. Ingat kan kalau racun parasit Maragiom itu udah dikendalin sama Yowun. Jadi cuma Yowun doang yang bisa mengkontrol parasit itu guys. Jadi pemicunya itu sekarang udah gak guna gitu deh. Maragiom melanjutkan penjelasannya kalau Yowun membunuh King Bonki bukan karena dendam pribadinya, tapi karena dia berusaha membela dirinya melawan elder kedua King Bonki yang menggunakan teknik. Si The Lord yang kaget setengah mati karena racun parasit yang gak bereaksi menjadi kalut. Dia gak bisa ngebiarin Maragiom cerita soal si Blood Reversion Art. Soalnya kebohongannya bakal ketahuan oleh para ketua sekte. Ih, bohong lu ya, padahal kan lu The Lord, kayak gitu kan. The Lord pun menyerang Maragiom untuk menutup mulutnya, tapi dihalangi oleh Huanyi, elder ke-11. The Lord kan kaget. Lah, ngapain lalu di sini gitu kan? Dan Maragiom pun menyelesaikan penjelasannya dengan jelas dan lantang kalau Yowun berusaha membela dirinya melawan elder kedua King Bonki yang menggunakan teknik Blood Reversion Art. Tada! Kebenaran pun terungkap.
Tapi orang-orang yang berada di aula lebih fokus pada The Lord yang berusaha menyerang Maragiom, tapi dihalangi oleh Elder ke-11 Huan Yi. The Lord sangat murka dan berteriak marah pada Huan Yi yang berani menghalanginya. Berani amat lu ngehalangi gue, emang lu pikir lu siapa? Kan kayak gitu. Tapi Huan Yi malah bilang kalau dia bukan Elder Huan. The Lord bingung. Lah, maksud lu apa? Jelas-jelas lu si Huan Yi gitu kan. Huan Yi tersenyum dan dia pun mulai menarik kulit wajahnya yang ternyata adalah topeng kulit. Semua orang termasuk The Lord-nya kaget melihat siapa di balik topeng itu. Dia adalah Chun Yo-won. Yo-won yang seharusnya sudah terbunuh dalam perjalanan ke selatan. The Lord-nya shock, pakai banget gitu kan, sampai matanya tuh bergetar gitu kan. Kok gimana bisa gitu? Kemudian Yo-won berbisik di telinga The Lord kalau dia datang untuk merebut tahtanya. Yes, benar guys. Bentar lagi Yo-won bakal jadi The Lord guys. Bersambung. Sampai di sini dulu ya guys. Video berikutnya itu udah mulai perang sama pergelutan gitulah pokoknya. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya pergelutannya, tapi lumayan seru kok. Juga diceritain kenapa sih The Lord-nya sikapnya seperti itu gitu kan, aneh kayak begitu. Jadi biar nggak kepotong ceritanya pas pergelutannya, jadi saya cut di sini dulu ya ceritanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar ya guys. See you on Monday. Bye bye.